welcome back to my YouTube channel The Utamas. Kali ini kita mau bahas tentang cara mengasihi. Mengasihi itu apa sih? Nanti aku bahas lebih lanjut ya. ASI itu apa sih? ASI itu ya kalau dari singkatannya sih air susu ibu yang memiliki nutrisi yang sangat lengkap. Makronutrien yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dan mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Merupakan sumber energi utama loh buat anak-anak sampai usianya 6 bulan. Biasanya anak yang memiliki ASI eksklusif akan lebih kuat dan badannya lebih keras, katanya sih gitu. Tapi balik lagi ya, tetap aja balik lagi ke gimana cara ibu mengurus anaknya, ya nggak sih? Karena banyak juga kok anak dari temanku kalau yang nggak dikasih ASI tapi anaknya juga sehat-sehat aja gitu. ASI juga supply and demand ya, jadi kalau misalnya anaknya juga kebutuhannya banyak, kita juga ngeluarin ASInya biasanya banyak. Ibu harus tenang karena percuma kita makan yang baik, kita minum booster ASI, kita makan sayuran bagus banget segala macam, semuanya protein, lemak, apanya. Tapi kalau misalnya kita pikirannya nggak tenang, kita stres, kita tertekan, itu akan buyar semuanya. Jadi harus selalu diingat dari hamil sampai melahirkan sampai anak gede sih sebenarnya. Jadi sebenarnya dari kita hamil itu kita udah harus mulai melatih mental ya ibu-ibu, tenangkan jiwa dan raga. Tujuan kita adalah supaya anak happy gitu. Pokoknya dia harus bahagia gimana pun caranya, ya ibunya harus bahagia dulu. Yakin aja kalau kita bisa mampu mengasihi. Yakin banget kita mampu mengasihi. Sisanya let God do the rest. Aku tuh cukup terobsesi banget pengen ngasih ASI yang terbaik untuk anak. Aku bahkan udah minum booster ASI itu dari sebulan sebelum aku melahirkan gitu. Jadi untungnya 2 bulan apa sebulan gitu. Jadi untungnya aku ketemu beberapa orang dan baca beberapa banyak hal lah gitu. Kayak orang-orang tuh bilang nggak usah terlalu terobsesi lah untuk bisa mengasihi gitu. Kita cuman yaudah kita lakukan yang terbaik aja, tapi nggak usah terlalu terobsesi karena takutnya malah jadi kenapa-napa. Udah santai aja gitu. Jadi akhirnya aku malah stop minum booster sebelum aku melahirkan. Yang penting aku sekarang makan yang bener aja dulu gitu. Terus aku yakin aja aku bisa ngasih ASI. Mau nanti ternyata ujung-ujungnya nggak bisa ngasih ASI, ya udah gitu. Karena kan kita mikirnya kita selalu pengen ngasih yang terbaik buat anak, tapi kalau misalnya kitanya juga terlalu nge-push diri kita untuk selalu sempurna gitu, kayak akhirnya ujung-ujungnya malah jadi takutnya berantakan. Jadi udah santai. Pokoknya kita yang terbaik untuk anak kita, oke? Semua anak beda, semua cara ibu mengurus anak beda, memberikan yang terbaik buat anak juga beda. Kedua, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Tanya orang terdekat yang berpengalaman, mau itu keluarga, teman, kita browsing, kita YouTube, kita tanya dokter, mau kayak gimana pun. Aku tuh kalau misalnya masalah dokter ya bisa nanya sampai 3 dokter, tau gak sih? Saking gue nggak pedenya. Baca buku, itu juga penting banget. Setelah semua data itu terkumpul, penting juga menurutku tetap harus ikut kelas breastfeeding untuk menyempurnakan ilmu yang sudah kita dapat. Percayalah, udah segitu banyaknya ilmu yang kita punya pun ketika ngurus anak tetap aja ada aja pasti yang kurang. Jadi jangan sampai nggak belajar. Ketiga, makan 4 sehat 5 sempurna. Sebisa mungkin jangan makan mecin, jangan bandol. Terus jangan makan fried chicken dan makanan nggak bergizi lainnya. Gorengan, bye-bye. Sekali-sekali boleh sih. Nah, aku punya cita-cita untuk mengasihi sampai 2 tahun, jadi aku terobsesi banget untuk yuk bisa Mila belajar makan sehat dari sekarang gitu. Jadi dari pas hamil aku benar-benar belajar banget untuk nahan diri gitu. Akhirnya sekarang pas lagi menyusui aku nggak stres-stres banget karena udah mulai terbiasa dengan mempush diri aku ketika hamil. Karena kalau makan yang nggak sehat, percayalah badan cuma besar doang tapi kualitas ASInya nggak akan jadi bagus. Kasihan nanti anaknya dan bisa memperhambat berat badan anak juga loh. Aku sempet banget turun pasukan ASInya waktu aku mulai ngantor karena di kantor kan kayaknya terlalu banyak hal-hal yang susah ditahan gitu ya. Kalau misalnya di rumah kan gampang banget kita makan sayur segala macam, buah rajin banget. Tapi kalau di kantor ngeliat teman-teman makan gorengan, mie ayam, fried chicken gitu-gitu tuh kayak bang sekali aja gitu. Tapi akhirnya jadi keterusan. Terus akhirnya tiba-tiba anak aku berat badannya yang tadinya bisa naiknya banyak banget, sekilo lebih setiap bulan, gila gak sih? Kayak dokter aja saya, bu keren banget anaknya gitu. Tapi tiba-tiba pas aku sejak masuk kantor kayak kok menurunnya drastis banget gitu. Ya itu, aku mulai bandel makannya.
Saat itu aku drop banget karena aku merasa kayak gila, perjuangan gue selama ini hancur gitu saja gara-gara jajanan. Itu jadi akhirnya aku benar-benar ngejar untuk perbaikin asinya lagi tuh kayak setengah mati dan lama banget. Jadi kayak bener-bener asinya tuh menurun banget kualitasnya. Jadi asiku tetap banyak, tapi anakku nggak gemuk. Jadi kualitasnya itu menurun banget. Jadi akhirnya aku dikasih obat sama dokterku. Untungnya setelah itu naik berat badan anakku lumayan membaik lagi. Jadi asiku mengental kembali gitu. Jadi sempat cair banget, drop. Emosional ibu juga harus diperhatikan ya, karena kalau misalnya kita moodnya nggak baik terus, pasti berpengaruh ke ASI, dan itu juga bisa mempengaruhi moodnya bayi loh. Emang kalau ngomong tuh gampang banget, pas prakteknya sih aku luar biasa up and down say gitu. Jadi ya balik lagi ke prinsip aku harus bisa karena untuk melawan diri sendiri. Jadi aku belajar banget tuh waktu hamil tuh untuk belajar melawan diri sendiri gitu. Jadi kayak ketika aku sedih aku drop, yang benar-benar drop banget gitu. Ya udah, lo nangis demil sehari kayak 3 hari kayak, tapi habis itu lo harus happy sehappy-happynya apapun yang terjadi gitu. Jadi kayak udah mikirnya enggak, anak gue harus happy, anak gue harus bahagia, ASI gue harus bagus, kualitasnya bagus kayak gitu. Jadi perbaiki cara pikir kita, mood kita, emosional kita. Ini juga bukan sekedar cuman makanan doang loh buat bayi, tapi itu juga momen bonding kita sebagai ibu dan anak. Benar-benar momen terindah yang gak akan pernah terlupakan. Aku sehappy itu sih mengasihi, biarpun jam tidur unsure bener. By the way, mengasihi juga bisa jadi salah satu obat anti kanker loh. Support system juga perlu banget. Pak bapak, tolong ya, demi mental ibu sama anak. Thank God, suami saya bantuin banget ketika malam hari, karena padahal dia kerja sih. Sama sih, aku juga kerja, tapi kayak aku tuh ketiduran mulu, gak kuat. Karena waktu awal-awal tuh aku benar-benar nyusuinnya masih duduk, jadi kayak setiap 3 jam bangun, terus aku nyusuin, tiba-tiba anaknya kayak miring-miring gitu, untung gak jatuh saya. Bantu banget, thank you. Frekuensi menyusui itu kan biasanya 3-4 jam ya, maksimal banget sih 4 jam, biasanya benar-benar 3 jam pasti dia langsung lapar. Tapi kalau misalnya udah 3 jam, Izan udah nggak mau nyusuin, bukan yang nggak mau nyusuin, dia nggak minta gitu, aku sodorin, hai sayang mama gitu. Soalnya saya nggak mau pumping, mager. Jadi aku benar-benar pumping itu selama aku di kantor aja. Nah, jadi kayak sebelum masuk kantor tuh aku baru pumping di sebulan sebelum deh, dan itu kayak sekali-sekali doang, makanya kacau stoknya. Terus udah gitu ujung-ujungnya aku malah jadi mastitis mulu. Ini setiap kita mau nyusuin, tarik dulu nipple kita, terus dikeluarin air, keran kali, dikeluarin dulu asinya, terus diolesin di area payudaranya sebelum bayi menyusui supaya membersihkan dari bakteri-bakteri. Terus cek juga kebutuhan kenaikan berat badan anak setiap bulannya. Kalau aku sih benar-benar sampai 6 bulan, untungnya ya emang imunisasi kayaknya sekarang semuanya setiap bulan ya, jadi kita bisa mantau berat badan bayi gitu. Nggak tahu ya rumah sakit lain, tapi setahu aku kayak gitu. Dan pastiin terus ke dokter, dok ini udah sesuai kan berat badannya, nggak kurang, karena ada grafiknya. Kalau misalnya di buku bayi itu tuh ada kayak ini udah pas nggak di garisnya gitu untuk menaikkan setiap bulannya gitu. Nah itu kita juga cek. Tanda ASI cukup itu fase selama 2 kali sehari selama 28 hari. Urin minimal 5-6 kali sehari. Pakai nipple cream atau baby oil. Jadi setiap hari itu aku setiap habis mandi aku olesin gitu sambil diputer-puter biar katanya biar lancar asinya. Gue nggak tahu nih bener apa enggak, tapi gue lakuin aja tiap hari sampai lahiran. ASI gue keluar coy. Aku lakuin ini dari masih hamil 7 bulan dan pas lahiran langsung keluar asinya. Aku nggak tahu sih bener apa enggak, tapi pokoknya hal-hal kayak gini kan hal-hal yang simpel dan gampang banget, jadi tetap aku lakuin aja. Pokoknya segala cara deh lakuin. Terus pas lahir cek kondisi anak, apakah dia ada tongue tie atau lip tie. Berdasarkan riset sih katanya keadaan itu nggak mengganggu dalam menyusui, proses menyusui ya. Jadi pas anakku tuh kebetulan tongue tie, jadi aku langsung nanya dokter, gimana dok, apa harus digunting, takut banget kayak nggak tega gitu kan. Terus kata dokter enggak kok, sekarang udah cuman berapa persen dari anak yang tongue tie itu harus digunting karena tidak mempengaruhi proses menyusui gitu. Jadi yaudah ibu menyusui aja dulu, nanti kalau misalnya ada masalah baru kita lihat apa yang tindakan selanjutnya gitu. Jadi
Ibu coba pelajari dulu nih, diajarin, pokoknya kita minta ajarin terus sama dokter dan suster selama kita masih teman. Nama sayang bosan. Pokoknya kita banyak nanya aja sama dokter dan suster gimana cara menyusui yang benar. Menyusui 15 menit minimal. Kalau misalnya kurang dari itu, terus anaknya udah ketiduran, colek aja tutupnya. Say. Asisten, kalau anaknya nggak bangun-bangun dia udah pengsan, ya udah pumping aja, pokoknya harus sampai kosong, jangan males ya pumping ya Mil ya. Kalau misalnya kita nggak ngosongin payudara, biasanya produksi ASI bisa menurun, jadi rajin-rajinlah, semangat. Jaga makan 5 sehat 4 sempurna ya, jangan bandel. Kalau misalnya bandel boleh, tapi sekali-sekali aja. Kayak aku bisa makan gorengan, atau bahkan aku dalam satu hari ini kayak udah, tolong gue udah gak kuat nih makan sehat mulu gitu, kayak ya udah kita satu hari ini sarapannya burger. Sorry ya, saya makannya banyak, nyusuinnya lumayan kuat gitu, jadi aku lapar mulu, gokil. Jadi sarapannya misalnya fried chicken, atau misalnya sarapannya gorengnya nasi uduk pakai gorengan bakwan goreng gitu kan, ya enggak, cakep nggak? Terus makan siangnya fried chicken, terus habis itu jajan apa lagi? Es coklat, makanya bandel deh. Itu aku bisa hajar satu hari, tapi 3 bulan sekali aja gitu. Atau kalau misalnya udah nggak kuat banget 2 bulan sekali nggak apa-apa deh gitu. Jadi jangan sampai juga terlalu memaksakan diri, enggak, gue harus lamanya tidak makan yang tidak sehat gitu, takut gila ya saya. Jadi ya kita boleh bandel tapi sekali-sekali aja, soalnya kalau misalnya nggak ada cheatingnya lumayan ya sayang, dari hamil terus mau nyusuin 2 tahun 3 tahun Bo, jadi ya bandel-bandel dikit boleh ya gitu ya jatuhnya. Sebenarnya sih biarpun 5 sehat 4 sempurna itu harus dijadikan kebiasaan hidup ya. Anggap saja kita sudah mulai, yuk udah berumur gitu, kayak yuk makan sehat aja sekalian gitu, demi anak terus demi diri sendiri ya enggak. Tapi ya itu, boleh bandel sekali-sekali aja. Minum 3 liter sehari, aku untungnya dari dulu emang minumnya banyak, minimal 2 liter. Sisanya mau minum makan sup, terus makan buah, kenapa anak gue makan buah, pokoknya minimal air putihnya 2 liter ya kalau bisa. Jadi sedaknya 3 liter udah dicukupi dengan yang lain-lain. Oke. Aku ini dikasih tahu sama dokterku, jadi dia selalu nanya, kamu minum berapa liter? 2 liter dok. Kurang 3 liter. Mampus gue bilang gimana caranya gue minum 3 liter. Terus akhirnya suster bilang, ya udah kak, kenapa sayang? Terus udah akhirnya suster bilang, ya udah nggak apa-apa 2 liter ibu, tenang gitu. Terus makan aja sup atau apa gitu yang kuah-kuah yang ada airnya, jadi ibu nggak terlalu berat-berat banget untuk minum air terlalu banyak gitu. Ya udah, jadi aku ya namanya minum misalnya air putih 2 liter, terus aku minum teh booster, terus aku minum makan buah kayak gitu. Jadi ya kita cukupi 3 liter itu dengan hal-hal yang menyenangkan biar kita tidak gila. Mood ibu penting banget karena itu bisa menurunkan ASI secara dahsyat kalau misalnya kita stres. Oke. Jadi aku pernah ada di momen dimana aku benar-benar gila nih hidup gue nih gitu. Jadi aku benar-benar down banget, yang namanya nangis tuh bisa kayak ya udah gue nangisin nih sampai gue puas daripada gue gila, daripada gue stres kepikiran mulu. Nangis aja udah, ingat nih lo happy lagi, ayo bangkit gitu. Jadi kayak ya udah balikin mood kita lagi, ingat balik ke prinsip awal, anak kita harus happy. Jadi kita mau ngasih yang terbaik untuk anak kita juga harus happy. Ini berulang-ulang akan aku kasih tahu ya, karena mood harus benar-benar dijaga, karena ini benar-benar ngaruh banget. Ingat ya, ini nggak cuma bercanda, beneran mood itu harus benar-benar dijaga. Jadi jangan mudah stres, apalagi nanti punya anak dengar omongan-omongan orang yang tidak bertanggung jawab ya, itu sih itu kang gibah. Jadi ya harus dilatih, kayak oh dia ngomong ya say, gue kira dia lagi ngeludah, dibiasain aja biar kuat mental. Siapa yang nguatin anak lo? Jangan lupa me time gitu, pokoknya happyin diri lo. Gue sih kebetulan karena udah dewasa bukan udah tua, jadi kayak udah emang jarang yang kayak seneng-seneng di luar gitu, jadi emang betah di rumah sekarang.
Terus jadi mood booster aku ya, terus kebetulan suami gue pas hamil ya keluar kota mulu coy, jadi gue sendirian aja hidupnya gitu. Jadi ya udah, aku nontonin film-film yang lucu aja, sesimpel itu, tapi aku happy. Dan anakku pas lahir, nggak tahu ya, emang ini gara-gara gue kebanyakan nonton film komedi gitu, jadi anaknya lawak banget. Bahkan aku mood boosterku salah satunya me time-nya cuman kayak ke supermarket aja tuh udah happy gitu. Untungnya dulu kantorku tuh di belakangnya mall, jadi kayak tinggal jalan kaki mau ke mall mana gitu. Jadi kayak ya itu sesimpel itu, jadi nggak usah ribet-ribet mikirin gue harus me time apa ya, pijit kah 2 jam, 3 jam, 10 jam gitu, nggak usah. Senang-senang aja, kayak cuma jalan kaki kemana gitu juga udah happy kok. Makanya cari kebahagiaanmu dari sekarang. Aku kemarin ini juga sempat izan, aku nggak tahu ya perasaan aku doang atau gimana, tapi izan kan biasanya kalau nyusu tuh kayak ada glek gitu. Terus kayak misalnya malam, misalnya aku kelewat dari 3 jam nggak gantiin popoknya dia, itu tuh popoknya tuh kayak tebel gitu loh, kayak udah penuh. Nah kok ini aku kelewat 3 jam lebih, tapi kok popoknya dikit-dikit aja gitu. Jadi aku mikirnya, apa dia emang juga karena udah makan, karena kan izin juga udah 9 bulan, terus apa karena dia emang udah MPASI, terus jadinya minum susunya juga udah nggak terlalu butuh banyak, cuman lebih ke ngempeng gitu, atau emang ASI aku udah menurun karena sejak aku berhenti kerja, sejak izin usia 5-6 bulan kali ya, aku tuh udah nggak pernah pumping, jarang banget pumping kecuali emang lagi kencang banget gitu. Dan ini juga udah lama banget nggak kencang, jadi aku kayak panik, akhirnya aku panggil tukang pijit laktasi ke rumah, jadi aku dipijit. Dan untungnya dia bilang aku aman-aman aja, dan tapi dia tetap ngingetin, Bu, ibu tetap harus pumping setiap hari minimal 15 menit sekali aja sehari, karena ibu harus mengosongkan payudara ibu, jangan sampai sebelum 2 tahun ASI ibu udah berhenti. Jadi sekarang sih masih aman alhamdulillah, tapi jangan sampai menurun, dia bilang itu. Jadi usahain dan males pumping, ingat loh, jangan males pumping. Susah banget tuh nggak sih, pengen mamping tuh, ya Allah, kenapa ya? Semangat Bu, pumping, jangan lupa, penting. First thing first, tetap sayur. Ya sayur-sayuran minimal 1 mangkok, kalau bisa seharusnya sih 2 mangkok ya. Kalau dokter aku sih nyuruhnya harus 2 mangkok minimal banget. Kalau misalnya ada daun katuk ya bagus, kalau nggak ada ya pokoknya makan sayur. Oh my god, anak gue rusuh banget guys. Mam Uung booster ASI itu udah terbaik menurut gue, karena dia benar-benar kalau aku lagi menurun terus minum itu langsung kenceng, tau gak sih, benar-benar bagus banget. Minum 2 kali sehari, terbaik. Mama Bear cookies itu juga bagus banget. Jadi daripada kita makan cemilan-cemilan yang tidak sehat dan tidak jelas tujuan hidupnya, jadi lebih baik kita makan cookies booster ASI. Enak lagi, Mama Bear beneran enak banget, percaya, dan itu beneran nambahin ASI say. Jangan lupa cobain yang oat. Mama Bear tehnya juga yang strawberry itu terbaik sih. Jadi daripada kita minum teh kan tetap teh biasa kan tetap aja katanya ada kafeinnya. Jadi kafein itu kan nggak baik buat anak. Biarpun kandungannya dikit banget sih, tapi aku tetap berusaha menghindari gitu. Kalau misalnya emang aku mau ngopi juga, ya aku ngopi, tapi kayak sekali-sekali aja gitu. Jadi kalau misalnya untuk sehari-hari mendingan minum teh yang emang untuk booster ASI gitu. Jadi aman. Dan Mama Bear ini enaknya packaging itu kayak bisa dibawa-bawa gitu di dalam plastik. Lumayan kalau lagi stres. Minum enaknya itu aja. Mama Indonya juga enak banget lagi. Itu juga beneran loh nambahin ASI banget. Tapi dia cuma kuat bentar sih, jadi tapi ya boleh dicoba. Susu almondnya juga enak banget, cakep. Renagen yang khusus untuk menyusui atau susu apa aja sih? Jujur aku masalah susu mager banget. Karena aku udah merasa minum booster ASI, terus aku udah minum teh, terus aku udah minum makan cemilan-cemilan gitu, terus aku harus minum susu lagi gitu, kayak susu Prenagen. Kalau aku makannya minumnya susu Prenagen sih. Susu Prenagen lumayan enak juga rasanya. Dan itu jangan skip juga sih sebenarnya. Kita juga tetap aja butuh susu untuk tulang dan lain-lain. Jangan sampai skip, jangan sampai lupa. Oke, nanti nyesel. Ya love. Pompa ASI. Hal paling penting dari memerah adalah harus bersih. Semuanya ya, dari tangannya, dari peralatan, lemari es, dan lain. Kedua, suhu asip itu nggak boleh berubah drastis. Ini prosesnya. Perah dulu, terus masukin ke chiller selama maksimal banget 12 jam, terus masukin ke freezer.
Peralatan pumping udah ada di videoku sebelumnya ya. Jangan lupa ditonton videonya ya. Reminder aja, aku pakai alat pumping yang Spectra. Itu menurutku udah paling terbaik, dan berdasarkan review dari teman-temanku juga, Spectra udah terbaik. Karena aku juga sempat kan pumping bareng teman-temanku gitu, dan banyak dari mereka nggak benar-benar bersih. Sorry ya, berisik banget. Anak gue. Spectra itu lumayan besar, jadi aku tinggal di kantor, toh di rumah aku tuh selalu usahain banget untuk DBF, karena ini momen yang nggak boleh terlewatkan, karena hari-hari aku udah ninggalin anak, jadi aku usahain banget setiap malam itu harus DBF. Oke? Jangan sampai kelamaan ya, nggak ada momen DBF, karena kasihan anaknya. Kalau misalnya emang capek banget kerjanya, misalnya lembur mulu, kalau aku kebetulan kan jam 5 sore udah pulang, atau jam 4 gitu. Iya sayang. Udah sih. Nah, kalau aku kebetulan jam 4 jam 5 udah pulang, jadi malam tuh untuk di BF tuh masih oke banget. Setiap 3 jam sekali bangun juga, ya udah besokannya ngantuk-ngantuk aja, tapi masih sanggup lah untuk aku di BF terus gitu. Tapi kalau misalnya yang emang lembur mulu tiap hari, ya seminggu sekali sih nggak apa-apa. Tapi setidaknya jangan sampai kelewat sampai berminggu-minggu. Dan juga pompa AC-nya emang cocok dan oke ya, karena percuma kalau misalnya kita ngikutin zaman nih, kan lagi model hands free, tapi tarikannya nggak maksimal. Jadi kalau aku tetap masih mempercayakan Spectra yang manual. Sayang, apakah suara saya terdengar? Spectra ini emang berat banget sih, tapi dia oke banget tarikannya, jadi bisa dipertimbangkan. Hak penyesuaian untuk ibu-ibu pekerja ada undang-undangnya loh. Kalau saya nanti akan pumping ya bos, 3 jam sekali guys, jangan lupa, jangan sampai kelewat. Jangan sampai takut, karena itu haknya setiap ibu. Untuk pekerja, pompa AC minimal 1 bulan atau 2 bulan sebelum kerja. Karena menurutku 1 bulan pertama itu baiknya di BF dulu, karena itu momen banget, dan menentukan sih menurutku untuk kualitas AC-nya bisa bertambah semakin banyak gitu. Nah aku tapi kalau sebulan sebelum sih juga lumayan ya, mepet banget untuk stoknya. Itu pas aku masih di BF terus setiap hari dari lahiran, itu tuh naik berat badannya bisa 1 kilo lebih. Padahal di usia tersebut tuh harusnya naik berat badannya cuma 500 sampai maksimal banget tuh biasanya 800 gram. Jadi dokter bener-bener shock banget, kayak hah 1 kilo gitu tiap bulan. Bagus banget. Makanya aku sangat menyayangkan sih ketika aku mulai kerja AC menurun banget. Pumping minimal 15 menit guys. Aku tuh pas awal-awal masuk kerja, saking aku malesnya ya, aku cuma mau pumping tuh sekitar 10 menit doang gitu. Jadi akhirnya ya itu mungkin juga salah satu penentu, salah satu yang menyebabkan AC ku sempat menurun ketika aku udah mulai masuk kerja. Cookies almond oat ini dari Mama Bear. Ini aku paling suka banget cemilan yang ini. Jadi dia ada 2 macam. Satu yang cookies bite, satu yang cookies almond oat. Aku paling suka yang ini enak banget. Ini juga enak sih. Jadi bisa kalau lagi bosen ganti-ganti. Dia bentuknya kayak gini, kecil. Tuh. Nah ini teh pelancar asinya dari Mama Bear juga, yang rasa peach. Ini juga enak, tapi aku sebenarnya lebih suka yang strawberry, tapi karena lagi bosen jadi aku beli yang peach. Nah ini aku juga udah mau habis, tapi masih ada stok lagi. Dan dia packagingnya lucu gitu, bisa dipakai kayak gini. Ada tempatnya, jadi kalau misalnya kita mau minum, dirobek, baru kita ambil deh tehnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak mau dibawa pergi, bisa bawa 3 piece, misalnya mau liburan atau mau kemana. Ini juga lumayan sih, aku minum ini sih lumayan nambahin ASI. Tapi emang gak sebanyak yang cookies ya, cuman kalau cookies daripada jajan yang aneh-aneh, mendingan makan cookies itu. Toh juga bisa menambahkan ASI, biarpun gak sebanyak booster ASI gitu, tapi lumayan. Last but not least, ini paling terbaik, aku suka banget sama Mam Uung. Mam Uung ini nih kandungannya tuh, dia tuh bener-bener nolong banget, karena aku kadang-kadang suka males beli daun katuk atau minum daun katuk gitu. Nah ini tuh dia minum ini sehari 2 kali, pagi 2 kapsul, sore 2 kapsul, itu tuh udah langsung kencang, bener-bener nambahin ASI. Nih dia tuh kandungannya ada daun kelor, ikan gabus, sama daun katuk. Jadi bener-bener untuk nambahin, untuk booster ASI, bener-bener booster ASI banget.
Jadi ini yang paling penting dari semuanya. Gitu. Nah, dia bentukannya kayak gini. Aku sekali makan dua kapsul. Tuh, segini. Dibilang strong banget juga nggak strong banget sih rasanya kalau misalnya udah diminum. Nggak yang bikin enak banget. Oke. Mam Uung terbaik. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu. Nanti untuk deskripsi produknya ada di details. Aku tulis produk-produk yang biasa aku pakai untuk boosternya, untuk pompa asinya dan lain-lain. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa nonton video-video lainnya ya. See you.